Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Haji Pratama. NIM saya 4412201045. Perkapalan semester 5B kelas pagi. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil proyek semester 5 ini, yaitu proyek saya adalah pembuatan prototipe struktur kapal. Langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu adalah bab 1 plasma cutting. Plasma cutting di sini kita akan melakukan pemotongan plat dengan menggunakan teknologi plasma cutting tenaga manual atau yang digerakkan oleh manusia. Pemotongan plat ini bertujuan untuk sebagai uji spesimen pengelasan yang akan dilakukan. Jadi awal mula untuk melakukan sebuah pengujian yaitu pemotongan plat dengan dimensi yang telah ditentukan. Setelah dilakukan pemotongan plat, maka lanjut ke bab 2 yaitu permodelan 2 dimensi dan 3 dimensi struktur kapal. Tujuan permodelan struktur kapal adalah untuk mendesain konstruksi kapal. Proses ini mencakup beberapa elemen-elemen struktur kapal seperti pembuatan frame, sekat, balok, dan plat kapal. Dalam mendesain terdapat dua gambar, yaitu 2 dimensi dan 3 dimensi. 2 dimensi sebagai menyusun gambar teknik dasar, dan 3 dimensi sebagai permodelan visualisasi modern. Setelah selesai dilakukan pemodelan dengan menggunakan aplikasi AutoCAD seperti contoh di gambar, yaitu proses 2 dimensi, lalu yang kedua adalah proses 3 dimensi. Ini adalah hasil dari penyatuan atau assembly dari struktur kapal yang akan didesain. Untuk gambar frame ini adalah frame 4-10 bagian blok tengah. Jadi tim saya mendapatkan frame 4-10 dan untuk bagian pengerjaan saya sendiri yaitu blok bagian tengah. Lalu setelah selesai dengan detail pembuatan frame akan dilakukan penestingan plat, di mana penestingan plat ini digunakan untuk sebagai efisiensi produksi untuk pembuatan fabrikasi kapal. Jadi penggunaan nesting ini dapat menghemat material atau menghitung berapa banyak material yang akan dibutuhkan. Tidak akan membuat atau merugikan suatu industri perkapalan. Berikut adalah contoh dari pembuatan frame kapal yang akan dinesting. Lalu untuk nesting sendiri menggunakan ukuran plat 6096 mm dikali 1828,8 mm dengan masing-masing ketebalan 12 dan 8. Setelah dilakukan nesting, untuk blok tengah bagian kapal saya membutuhkan 3 lembar plat dengan ketebalan 88 mm dan 1 plat ketebalan 12 mm. Lalu masuk ke bab keempat yaitu menganalisa kekuatan struktur kapal. Kegunaan untuk menganalisa kekuatan struktur kapal adalah mengetahui seberapa besar atau seberapa kuat desain kita ini mampu menahan sebuah tegangan maupun displacement, juga mengetahui faktor safety-nya. Jadi sebelum kita melakukan proses produksi, terutama di bidang perkapalan, kita harus menganalisa desain kita apakah aman atau tidak. Jika dirasa aman, boleh dilakukan pengetesan. Untuk penggunaan material dari konstruksi itu sendiri menggunakan material ASTM A36 steel. Nah, contohnya yaitu pertama akan dimasukkan ke dalam AutoCAD, mohon maaf, dimasukkan ke dalam Solid hasil desain kita dari AutoCAD, lalu diberikan beberapa tekanan seperti fixture di bagian depan dan belakang frame, lalu memberikan force tekanan
sebanyak 1000 Newton bagian atas kapal dan bagian side atau samping kapal dan bawah kapal sebesar 1000 Newton juga. Setelah dilakukan analisa, maka didapatkan hasilnya yaitu analisa stres. Ada 4 hasil, yaitu hasil stres, hasil displacement, strain, dan factor of safety. Nah, untuk hasil gambar saya sendiri di sini, setelah saya melakukan analisa dengan baik dan benar sesuai dengan standarnya, didapatkan bahwa material saya atau konstruksi saya dinyatakan aman karena atau sebab yield strength atau yield strength-nya dari material ASTM A36 steel ini 250 megapascal. Sedangkan tingkat stres atau tegangan dari konstruksi saya hanya 0,3146 megapascal. Ini menandakan bahwa material saya siap untuk dilakukan produksi dan bisa dinyatakan aman. Lalu bagian yang kelima yaitu pembuatan spesimen pengelasan. Spesimen pengelasan di sini menggunakan pengelasan SMAW posisi 1G dengan melakukan 3 pengelasan bagian capping dan 1 pengelasan bagian root. Tujuan untuk spesimen uji ini mengetahui seberapa besar kuat sambungan las yang telah kita lakukan, apakah di situ benar atau tidak. Setelah dilakukan pengelasan, maka akan dilakukan uji tensil atau uji penekanan dengan menggunakan mesin. Setelah dilakukan pengetesan uji spesimen, ternyata spesimen saya tidak layak untuk dijadikan acuan ke depannya karena spesimen saya mengalami kepatahan yang mana di sini posisi atau proses pengelasan yang kami lakukan tidak sepenuhnya benar atau tidak sempurna sehingga terjadilah cacat pengelasan yaitu porosity. Jadi kesimpulannya di sini untuk menghasilkan standar uji dan memastikan kualitas sambungan las harus dilakukan pengelasan yang benar agar meningkatkan kualitas sambungan las tersebut. Dan bab 6 adalah pembuatan prototipe struktur kapal. Nah, di sini setelah hasil dari tahap akhir itu kita membuat sebuah prototipe atau struktur kapal yang telah dibagikan oleh dosen pembimbing atau dosen pengajar. Ada beberapa langkah. Yang pertama kita memotong plat, lalu memarking plat atau menandai untuk daerah pemotongan frame. Dan yang ketiga yaitu pembentukan frame dengan sesuai alur desainnya yang telah kita marking. Setelah itu kita melakukan proses assembly. Nah, di sini adalah beberapa contoh frame yang sudah diassembly dengan sempurna. Di situ terdapat bracket atau stiffener kapal atau konstruksi melintang dari sebuah kapal itu sendiri. Dan yang terakhir adalah bab ketujuh yaitu kesimpulan. Nah, proyek PPL ini yang saya kerjakan bersama teman-teman yang lain itu sangat baik dan bermanfaat, menambah pengetahuan mahasiswa di bidang perkapalan, terutama dalam proses fabrikasi kapal yang mengenai tentang konstruksi kapal. Saya sangat berterima kasih kepada dosen pembimbing atau dosen pengajar saya, yaitu Bapak Mufti dan Bapak Asrafi, telah membimbing kami sebagai mahasiswa untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat ini. Kami terima kasih, mengatakan terima kasih sebagaimana atas nama mahasiswa, dan semoga ilmu ini bermanfaat. Dan untuk saran ke depannya, proyek PPL ini sudah sangat bagus dan baik. Akan tetapi untuk ke depannya supaya memulai waktu proyek PPL itu di awal semester atau saat semester di awal-awal. Maksudnya itu jangan sampai sudah mendekati akhir semester baru dimulai karena ditakutkan hasilnya tidak akan maksimal. Jadi ke depannya supaya PPL ini sudah bagus, tapi untuk ke depannya waktu pengerjaannya supaya di awal semester. Jadi bisa mendapatkan hasil yang maksimal, memuaskan, dan memberi yang terbaik dari mahasiswa ataupun dosen itu sendiri. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila banyak dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya berterima kasih sekali lagi atas
ilmu yang telah diberikan oleh dosen pengajar saya, dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Mufti dan Bapak Asrafi. Dan juga saya tidak lupa berterima kasih kepada teman saya yang telah mau bekerja sama, telah mau bertanggung jawab atas mengerjakan proyek ini dengan sepol kemampuan kami sebagai mahasiswa. Saya akhiri presentasi saya. Apabila banyak kurang dan maafnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.